Luar biasa. Ini fakultas hukum semua? Tidak, ini fakultas hukum mungkin separuh dari semua, ada filsafat katanya. Luar biasa. Mengalami bukan hanya dekonsentrasi, bukan hanya desentralisasi, tapi devolusi. Devolusi itu adalah fase yang paling jauh dari satu reform, dan itu dikerjakan bersama-sama. Dan saya harus katakan itu sesuatu yang minim dikerjakan di banyak negara. Biasanya desentralisasi saja tanpa demokratisasi, atau demokratisasi saja tanpa desentralisasi. Di Indonesia dikerjakan dua-duanya relatif ekstrim di dalam demokrasi itu, di mana tiap-tiap unsur akan memperjuangkan kepentingannya, lalu memperjuangkan aspirasi satu sama lain, dan harus ada outcome-nya berupa kebijakan-kebijakan yang nanti akan dirasakan oleh seluruh penghuni dan demokrasi. Jadi demokrasi itu satu institutional design, desain institusi untuk membentuk perilaku. Kalau teman-teman cek definisi demokrasi, apa definisi demokrasi itu sudah teman? Dari rakyat ke rakyat adalah pembangunan politik atau demokrasi. Maka di era 80-an, 90-an, dunia menyaksikan ada dua pola. Banyak negara ingin sampai ke sini, maju secara ekonomi, maju secara politik, betul ya? Tapi banyak rutenya diambil begini. Politik dulu dibangun, baru belok menuju bangun ekonomi. Ada juga yang bangun ekonomi dulu, baru nanti bangun politik. Kira-kira gimana? Ya, Indonesia masuk yang mana waktu itu? Pertama. Enggak ada era Orde Baru ini. Bangun ekonomi dulu, politiknya belum. Lalu terjadi krisis. Ketika terjadi krisis, apa yang terjadi? Ekonominya hancur, politiknya belum maju, betul tidak? Apa yang harus dilakukan? Harus mengerjakan dua-duanya bersamaan. Rakyat tidak mau hanya ekonomi saja, demokrasi gak dikembalikan, gak dibangun. Dari sini kelihatan nggak? Oh, pakai itu aja ya. Lalu kita mengatakan ada masalah dengan demokrasi. Kita harus bergeser ke pendekatan yang lebih otoriter. Nah, pendekatan otoriter, saya dengar beberapa pejabat merujuk Tiongkok. Coba lihat di Tiongkok juga, sistem satu partai, non demokrasi, ekonomi maju. Itu namanya cherry pick. Cherry pick itu apa ya? Cherry pick itu apa? Milih contoh. Milih contoh. Kenapa contohnya nggak Korea Utara? Nah iya, itu kan juga non demokrasi, bukan? Kenapa nggak contohnya Myanmar? Loh, Myanmar juga bukan demokrasi. Jadi kalau mau ngasih contoh non demokrasi, jangan hanya Tiongkok, ada Myanmar, ada Korea Utara, ada Kuba, ada banyak contoh-contoh non demokrasi, non performing. Tapi kita sudah menyaksikan, teman-teman, dalam perjalanan umat manusia 350 tahun terakhir ini di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang berhasil melakukan reform sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemandirian secara politik yang sehat adalah satu, cirinya nih, satu, dia mengadopsi sistem pasar dengan segala macam regulasinya. Yang kedua, dia mengadopsi sistem demokrasi yang menghargai pada kebebasan. Yang ketiga, dia memberikan serius investasi pada pengembangan kualitas manusia. Yang keempat, dia menyiapkan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Yang kelima, dia menyiapkan satu sistem pengelolaan tenaga kerja yang komprehensif. Ini contoh. Itu ada bukunya. Teman-teman mau lihat nanti. Ketika Mas Anies bicara soal kecenderungan demokrasi serta apa yang harus dilakukan. Mas Anies, sebelum saya kasih kesempatan teman-teman, karena ini ada forum kan. Sudah dianggap usang, sudah dianggap terbelakang,
dan salah sekarang menemukan tempatnya untuk muncul dan mendapatkan ruang secara besar. Oke, contoh. Jadi satu demokrasi, tapi bukan hanya demokrasi yang namanya itu kan, atau dengan kata lain gini, ide otoritarian itu kan ide yang secara umum dianggap tidak menarik, gitu, sama. Tapi juga ide-ide lain yang kita anggap salah sekarang bisa bermunculan lagi dan dominan. Misalnya pandangan rasialistik, bahwa misalnya kulit putih lebih dominan daripada kulit berwarna. Kemudian ini sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan akan muncul, terus sekarang bermunculan di Eropa dan di Amerika. Betul kan? Nah, apa yang kalau bacaan saya atas apa yang sesungguhnya terjadi di balik fenomena ini? Kalau boleh saya menyimpulkan sejenak bahwa dalam 2 dekade terakhir ini kita mengalami perombakan total atas bagaimana informasi dan aspirasi dikelola. Mengapa terjadi perombakan? Karena terjadi revolusi teknologi digital. Revolusi teknologi digital ini telah memungkinkan aspirasi-aspirasi yang semula sulit untuk menemukan saluran, kini menemukan saluran. Sebelumnya, kalau kita lihat ini publik dan ini adalah proses politik, maka antara publik dan proses politik itu ada yang di tengah, dan di tengah itu kita menyebut namanya media. Kenapa media? Namanya juga medium, kan? Medium kan penyalur, bukan? Media. Kalau jamak namanya media. Nah, media ini di situ melakukan filter mana aspirasi dan ide yang kemudian diartikulasikan dan menjadi percakapan di dalam proses politik. Sehingga disinilah ada proses kurasi mana ide yang dianggap modern, maju, dan mana ide yang dianggap primitif, terbelakang, dan salah. Di situ ada proses kurasi. Jadi ketika muncul ide-ide tentang pandangan rasialistik misalnya, itu media nggak ngasih tempat, nggak ada tempatnya. Itu kuno, itu primitif. Ide otoriter nggak ada tempatnya. Sudah dianggap usang, sudah dianggap terbelakang dan salah. Sekarang menemukan tempatnya untuk muncul dan mendapatkan ruang secara besar. Oke, contoh. Jadi satu demokrasi, tapi bukan hanya demokrasi yang namanya itu kan, atau dengan kata lain gini, ide otoritarian itu kan ide yang secara umum dianggap tidak menarik, gitu, sama. Tapi juga ide-ide lain yang kita anggap salah sekarang bisa bermunculan lagi dan dominan. Misalnya pandangan rasialistik, bahwa misalnya kulit putih lebih dominan daripada kulit berwarna. Kemudian ini sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan akan muncul, terus sekarang bermunculan di Eropa dan di Amerika. Betul kan? Nah, apa yang kalau bacaan saya atas apa yang sesungguhnya terjadi di balik fenomena ini? Kalau boleh saya menyimpulkan sejenak bahwa dalam 2 dekade terakhir ini kita mengalami perombakan total atas bagaimana informasi dan aspirasi dikelola. Mengapa terjadi perombakan? Karena terjadi revolusi teknologi digital. Revolusi teknologi digital ini telah memungkinkan aspirasi-aspirasi yang semula sulit untuk menemukan saluran, kini menemukan saluran. Sebelumnya, kalau kita lihat ini publik dan ini adalah proses politik, maka antara publik dan proses politik itu ada yang di tengah, dan di tengah itu kita menyebut namanya media. Kenapa media? Namanya juga medium, kan? Medium kan penyalur, bukan? Media. Kalau jamak namanya media. Nah, media ini di situ melakukan filter mana aspirasi dan ide
yang kemudian diartikulasikan dan menjadi percakapan di dalam proses politik. Sehingga disinilah ada proses kurasi, mana ide yang dianggap modern, maju, dan mana ide yang dianggap primitif, terbelakang, dan salah. Di situ ada proses kurasi. Jadi ketika muncul ide-ide tentang pandangan rasialistik misalnya, itu media nggak ngasih tempat, nggak ada tempatnya. Itu kuno, itu primitif. Ide otoriter, nggak ada tempatnya. Pakai tangan teknokrasi, tangan non demokrasi, karena dia lebih cenderung menggunakan teknokrasi. Karena Pak Harto 70-an, ini contoh. Era Orde Baru, itu kalau ditanya proporsi orang miskin dibanding sekarang banyak mana? Proporsinya banyak ini. Kalau jumlahnya banyak sekarang, karena penduduknya yang jumlahnya ini proporsi. Tapi apa yang dikerjakan? Apa mereka berikan bansos? Tidak, dikerjakan bangun KUD, BRI unit desa, SD Impres itu kan. Kemudian dan BRI unit desa itu jadi contoh sedunia itu. Kemudian sistem irigasi, puskesmas itu mas, ini teknokratik semua. Tapi itu dikerjakan karena dia tidak harus berhadapan dengan pemilu. Kalau badan pemilu tidak ada. Itu kira-kira jawabannya. Menurut pendapat saya. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Pak Batul. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa hukum benar-benar adil dan tidak memihak tanpa pandang bulu status sosial dan politik orang lain. Lalu juga bagaimana kita bisa memberdayakan rakyat supaya rakyat bukan hanya menjadi objek saat pemilu, tapi juga menjadi aktor kritis yang turut membangun dan juga mengawal sistem negara hukum yang bersih dan berintegritas. Oleh satu orang lagi yang beban yang harus dihadapinya besar sekali, kasusnya menarik perhatian, sementara pengambil keputusannya tunggal. Dan apa yang terjadi? Kita semua menyaksikan antara apa yang disajikan di dalam argumen di ruang pengadilan dengan keputusan itu nggak ada sambungannya sama sekali. Dan itu sudah kita semua merasakan parahnya luar biasa. Jadi apalagi yang pengadilan berikutnya. Jadi menurut saya satu soal itu. Kemudian kedua, mengenai bagaimana rakyat terlibat, teman-teman. Ini rakyat terlibat ini kita semua punya kewajiban moral. Siapa kita ini? Yang pada terdidik ini. Kaum terdidik seperti kita dapat kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bisa menjadi pemantik kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu sangat dibutuhkan di dalam demokrasi kita. Dan bukan hanya demokrasi, di dalam kehidupan bangsa kita. Kemampuan berpikir kritis. Dan kemampuan berpikir kritis ini yang nanti akan membuat publik punya alat untuk terlibat. Karena ada kemampuan berpikir kritis. Nah, critical thinking teman-teman harus tumbuhkan secara serius. Kalau saya boleh usul sesudah kuliah ini selesai, teman-teman serius cari secara digital saja materi-materi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritis inilah yang akan bisa mendorong perubahan sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Naifa pertanyaannya. Naifa ya, Naifa. Tentang bagaimana kita mengubah. Teman-teman, sebelum kita mengubah, nomor satu adalah melihat apa yang kurang, teman-teman. Tapi kalau critical thinking tidak ada, maka proses yang sedang berlangsung ini akan dianggap wajar. Karena dianggap wajar dan tidak menghasilkan yang diharapkan, maka apa yang terjadi? Bongkar semuanya. Tapi kalau kita bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, maka langkahnya decompose apa? Menguraikan. Diuraikan variabel-variabelnya. Setelah variabelnya diuraikan, maka dilihat apa dampak dari tiap-tiap variabel yang membuat sistem demokrasi kita tidak berjalan. Dan itu membutuhkan kemampuan berpikir menanyakan yang tidak ditanyakan.